materi dari kelas 4, berapa dari kelas 4 sampai ke kelas 6 ya. Tetapi jangan khawatir, nanti yang sekiranya sulit, Pak Erik akan memberikan rangkuman supaya anak-anak mengingat kembali. Tetapi yang Pak Erik lihat kiranya bisa dipikir dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tidak perlu dihafalkan, itu tidak Pak Erik berikan rangkuman. Karena kalau semuanya Pak Erik rangkumkan, waktunya juga tidak cukup, dan pasti anak-anak juga kebanyakan dalam belajar mungkin, tapi ini Pak Erik pilih yang kira-kira sulit, yang kira-kira perlu dipelajari lebih dalam, itu Pak Erik beri rangkuman. Ya. Nanti bisa bertanya, kalau ada yang tidak jelas, dari ini akan Pak Erik record, nanti akan Pak Erik masukkan ke YouTube, kalau memang masih bingung dari penjelasannya, bisa diputar lagi YouTube-nya. Ya. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit demi sedikit. Saya akan share screen di sini tentang. Nah, sebelumnya Pak Erik beritahu seperti ini, anak-anak. Ya, ini adalah kisi-kisi. Ya, ini kisi-kisinya. Saya beritahu. Tetapi dari kisi-kisi ini pasti anak-anak bingung. Gimana cara membacanya? Lalu yang dimaksud apa, gitu ya. Nah, tetapi sekarang ini tidak usah bingung tentang hal ini, karena saya akan merangkumkan sedikit. Karena rangkuman itu kalau banyak-banyak bukan rangkuman namanya ya. Ya. Nah, ini materi US kelas 4 ya, tulisannya materi US kelas 4. Ya. Materi US kelas 4. Nah, kalau anak-anak mengingat lagi, kita ingat lagi, pelajaran agama di kelas 4 itu ada materi yang judulnya Aku bangga diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Aku membutuhkan orang lain. Ya. Lalu ada materi namanya Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Hormat kepada orang tua, menghormati hidup. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mukjizat. Lalu ada doa pribadi, doa spontan. Nah, anak-anak, yang tidak Pak Erik centang ini berarti nanti tidak ada rangkumannya di bawah, dan Pak Erik yakin anak-anak bisa. Ya, yakin anak-anak bisa. Nah, Allah menyampaikan 10 firman-Nya. Ini Pak Erik centang, ini ada centangnya. Kenapa ada centangnya? Tidak pertanyaan. Di bawah sini Pak Erik berikan rangkuman. Misalnya ini, Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Nah, ini yang kebanyakan, ya, ini ada panduan yang kebanyakan akan keluar itu adalah 10 firman-Nya atau sebagai pedoman ini 10 perintah Allah. Ya. Ini yang kebanyakan keluar adalah 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah ini berarti anak-anak harus hafal, ya. Harus hafal karena tidak bisa keliru urutannya. Itu kalau keliru pasti jawabannya keliru. Nah, lalu yang ini nomor 6. Kenapa Pak di sini ada centang? Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, mukjizat. Di sini juga ada rangkumannya. Ini, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mukjizat. Nah, di sini ada rangkumannya. Kerajaan Allah, dipimpin Allah. Ini ada rangkumannya ini. Anak-anak bisa membacanya. Ya, tentang perumpamaan, tentang pengampunan. Perumpamaan itu apa? Ada 10 talenta, ya. Ada perumpamaan menabur benih, itu suatu perumpamaan, ya. Bapak yang baik hati, itu juga bagian dari perumpamaan, ya. Ya. Ini sebenarnya sifatnya hanya mengingat, pelajarannya sudah
kita pelajari. Nah, untuk yang doa pribadi, doa spontan, Pak Erik percaya anak sudah bisa ya. Doa itu penuh dengan ketulusan, kejujuran kepada Tuhan gitu ya. Lalu untuk pelajaran kelas 4 ada yang mau bertanya? Sebelum saya melanjutkan ke pelajaran kelas 5, pelajaran kelas 4 ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, Pak lanjutkan kelas 5 ya. Ya. Untuk pelajaran kelas 5 ini cukup banyak, ada 9 ya. Ada 9 tema. Tetapi untuk tema 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 anak pasti bisa. Ini kita cepat waktu kelas 5 kemarin belajar ini cukup cepat karena anak paham tentang perumpamaan laki-laki sebagai citra Allah, ya. Tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang, bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, seperti itu. Ini bisa kita nalar, dan ini tidak hafalan sifatnya kalau yang ini ya. Biasanya di soal itu menggunakan nalar, ya. Seperti yang pernah kita pelajari itu. Nah, di 4 ini tentang Daud sang pemimpin. Pasti anak juga akan lupa siapa Daud, ya, siapa Salomo. Jangan khawatir, di sini saya kasih tanda centang ini. Tanda centang ini di bawahnya juga ada rangkumannya, ada materi yang bisa untuk ingatkan. Ya, tentang di sini di bawah dicari. Nah, misalnya ini Daud sang pemimpin, kita bisa bicara di sini, bisa membaca di sini. Dan Samuel ini bisa anak baca. Janji Tuhan kepada Daud, ya, setelah bangsa Israel menetap di Kanaan, Tuhan ini dibaca. Ada penjelasannya sedikit bahwa bangsa Israel ini ada penjelasannya sedikit. Ya. Ya. Untuk hari ini anak-anak, Pak Erik tidak menjelaskan tentang siapa Daud, lalu materinya di dalamnya. Tetapi teknisnya ketika anak-anak nanti belajar untuk mempersiapkannya. Tapi kalau hari ini saya terangkan satu persatu, pasti waktunya tidak cukup. Ya. Pasti waktunya tidak cukup, tetapi ini teknisnya Pak Erik memberikan materi menjadi bahan belajar anak-anak. Tapi jika ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Ya. Lalu ketika anak-anak lupa tentang siapa Salomo, nah di sini juga sudah sedikit banyak Pak Erik ulas di sini tentang bacaannya, lalu maknanya, Salomo itu anaknya siapa, ya. Kalau boleh tahu, Salomo itu anaknya siapa? Salomo anaknya Daud. Pinter, Bruce, ya, bagus. Benar. Salomo anaknya Daud. Salomo identik dengan sikap yang bijaksana dan lain sebagainya. Ya, ini tentang Salomo. Tapi kita kembali lagi ke atas, ya, ke atas. Nah, tentang ini Yesus menderita, wafat dan bangkit. Nah, jadi yang dicentang-centang ini yang Pak Erik kasih rangkuman karena yang dianggap ada hafalannya, ada harus dimengerti lebih mendalam, itu anak-anak bisa mengingatnya dari sini, dari bacaan ini. Ya. Lalu Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Nah, sedikit banyak juga ulas di sini, pasti anak-anak juga ada yang lupa, ya, ada yang lupa tentang hal ini. Ya, ini saya ulas di situ. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingat tentang materi keadilan, kejujuran? Apa ada yang ingat? Ada yang ingat? Nah, lupa kan? Kalau lupa, di sini Pak Erik juga menyediakan bahwa ini keadilan dan kejujuran. Kejujuran adalah moral dasar dalam ilmu ekonomi, membahas seperti keadilan seperti dua keping mata uang, seperti itu. Ya. Nah,
Ini tentang materi kelas 5. Nah, kenapa Pak kok selesai? Apakah dari kelas 5 ada yang ditanyakan materi kelas 5? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang mau ditanyakan dari materi kelas 5 ini? Ya, saya ulangi lagi. Yang diberi canda centang ini berarti perlu dipelajari lebih dalam sehingga Pak Erik memberikan rangkuman di situ. Ya, berikan rangkuman, mungkin ada yang hafalannya dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kelas 6 ini, mulai dari Elia, nabi-nabi ini sudah Pak Erik berikan rangkuman kemarin, ya kan? Saya berikan rangkuman ketika kalian kelas 6 Pak Erik sudah memberikan rangkuman itu toh. Masih ada rangkumannya? Masih ada rangkumannya? Masih. Ya, bagus. Ya, bagus. Jadi untuk yang sebagai warga negara, bangsa, negaragaan ini bisa anak-anak pikir, bisa anak-anak nalar tentang dua hal ini. Tetapi untuk yang Nabi Elia, Amos, Yesaya, ini anak-anak nanti bisa dibaca dari rangkuman yang pernah Pak Erik bagi itu untuk kelas 6. Karena ini materinya masih fresh, baru diajarkan kemarin, jadi tidak saya masukkan di rangkumannya sini ya. Anak-anak masih punya. Jika ada yang enggak punya, nanti saya akan kirim lagi semuanya ya. Ya, dari ketiga penjelasan ini, nah kenapa kok tidak Pak Erik kasih yang ini tadi? Kenapa tidak saya kasih yang yang kisi-kisi ini? Kenapa tidak ini? Anak juga akan bingung kalau membaca seperti ini. Ya, misalnya salah satu saja, misalnya ini, mana ya? Ya udah yang nabi-nabi ini aja lah. Nah ini, di sini ada tulis Daud, Salomo, Esther. Salomo yang bijaksana, pengetahuan, menyajikan misalnya, menyajikan cerita singkat tentang kebijaksanaan Salomo. Nah, siapa seperti Salomo? Anak-anak masih akan cari-cari juga. Siapa itu akan cari-cari sendiri. Ya. Maka cari-cari bukunya. Maka dari itu, dari kisi-kisi ini Pak Erik singkat, Pak Erik rangkum dengan bentuk seperti ini tadi. Seperti ini. Ya. Nih, di poin-poin yang anak-anak pelajari itu ini. Ya. Ada centang-centangnya berarti di sini ada rangkumannya. Untuk kelas 6 ini tidak ada saya centang karena anak-anak masih punya rangkuman yang pernah dibagi itu. Dari sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan lagi? Pak, kalau yang materi kelas 6 itu yang gereja, yang satu Katolik, Katolik dan Apostolik itu kan ada pertanyaan yang ciri-cirinya. Nah, itu berarti menjelaskan toh, Pak, yang gereja satu itu apa, kudus itu apa gitu kan, Pak? Iya, seperti itu. Oke, Ya. makasih, Pak. Iya. Pak, Iya. yang untuk satu itu keanekaraan dan kesatuan bangsa Indonesia itu saya kok tidak ada ya? Ya, ini memang tidak ada rangkumannya. Jadi yang kelas 6 kemarin, ya, saya ulangi, rangkumannya mulai dari Nabi Elia. Ya, rangkumannya mulai dari Nabi Elia. Betul. Nah, untuk yang keanekaragaman, kesatuan bangsa, ini tidak ada. Tapi anak-anak masih punya bukunya toh di situ. Nah, itu bisa dibaca dan ini bukan hafalan ya yang dua ini. Ya, diingat. Dua ini bukan suatu hafalan. Kalau keluar bukan suatu hafalan tetapi suatu pengertian kita, pemahaman. Jadi, kalau buku yang ini dihafalkan itu anak-anak juga akan bukan rugi ya, tetapi lebih baik menghafalkan yang lain seperti itu. Bukan rugi tapi lebih baik menghafalkan yang lain karena ini hanya suatu pemahaman ya. Anak mengerti keanekaragaman. Oh, bangsa Indonesia itu punya beraneka ragam suku, bahasa, budaya seperti itu ya kan?
Tahu lah, ini pengetahuan-pengetahuan umum yang Iya. seperti ini ya. Ini ada pengetahuan-pengetahuan umum. Hak dan kewajiban sebagai warga itu apa, ya kan? Ini dulu pernah kita pelajari. Nah, itu apa? Lalu doa sumber kekuatan hidup ini sudah ada. Ya memang kelas 6 yang ini Pak Air Kaku ini tidak ada. Tapi ini bukan sifatnya hafalan. Yang ini memang kita harus mengerti secara lebih dalam tentang dari Elia sampai ya. Oke. Ya, terima kasih Bruce Oke, terima ya. kasih ya, Pak. Iya, iya, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Nah, kalau nggak ada yang lain, Pak Erik akan lanjutkan nih. Ada yang lain enggak? Nggak ada ya? Baik. Anak-anak, selanjutnya saya akan memberikan ini, soal latihan. Ya. Kurang lebih jumlahnya model soalnya seperti ini. Ini hanya kurang lebih, jadi tidak sama persis, tapi mungkin ada yang sama kalau pas ada yang sama, kalau enggak ya menyerupai seperti itu. Ya, soalnya ini nanti anak-anak kerjakan, ya. Pak Erik tidak mengoreksi, karena apa? Karena saya percaya nanti kalau Pak Erik koreksi, mereka kalian nanti juga prosesnya lama, dalam arti lama, anak-anak juga perlu belajar hal lain dan harus menunggu saya mengoreksi, ya, karena waktu kita juga terbatas, maka soal-soal ini anak-anak kerjakan, lalu Pak Erik percaya bahwa mengerjakannya dengan jujur, ya, ada 50 soal plus ini yang 50 soal ini di bawah ini ada jawabannya, ya kan? Nah, apa? Sudah ada jawabannya, sudah dikasih kunci jawaban. Ya. Nah sekarang PR-nya, untuk yang 5 ini, ya, kalau ini mungkin anak-anak malas, misalnya malas, tetapi ini hanya mengukur anak-anak sebagai sumber belajar. Oh saya nanti kira-kira dapat berapa ya? Ya. Kerjakan dulu, baru tidak menilai. Kerjakan dulu. Oh kira-kira saya dapat berapa ya? Gitu ya. Lalu dicocokkan sendiri. Ini ada kunci jawabannya. Ya. Lalu untuk yang 5 soal ini tidak Pak Erik kasih kunci jawaban. Ya. Tetapi mohon dikerjakan sebaik-baiknya. Dicari di bukunya, dicari di rangkumannya. Ya. Ya. Ini soal ini dicari sendiri karena nanti kalau Pak Erik beritahu juga nanti sama dengan apa? Sama dengan anak-anak tidak belajar. Ya tinggal baca saja, nanti ngerjakan tinggal itu aja ya. Tapi yang 50 soal tadi sudah saya kasih kunci, tinggal 5 soal ini PR anak-anak juga untuk mencari di bukunya dan dibuat belajar sebaik mungkin. Paham? Paham? Pak, saya mau bertanya. Ya, gimana? Kalau ujian sekolahnya nanti ada yang uraian tidak, Pak? Ya, uraiannya 5. Ya, uraiannya 5. Kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini nanti semua akan Pak Erik share. Ya. Rangkuman tadi, soal ini akan Pak Erik share. Ya, share di grup nanti ya. Tapi sebelumnya ini saya pakai untuk menjelaskan ke kalian dulu. Ya. Ada yang mau bertanya? PR anak-anak sebenarnya yang ini. Kerjakan ini secara mandiri. Ya. Jika ada yang mungkin malas mencari yang 1, 2, 3, 4, 5 ini, malas mencari, dijawab seadanya, tiba-tiba kok keluar sama, ya itu berarti
kerja anak-anak tidak belajar dengan baik. Ya. Kalau dicari, kalau anak-anak mengerjakan dengan baik, mencari dengan baik, ternyata keluar. Nah, itu berarti beruntung. Berarti itu anak-anak benar-benar mempersiapkan ujiannya. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ini nanti semua akan saya share untuk belajar. Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu sekitar 15 menit. Di sini ada yang di chat, ada yang tanya, soalnya bisa di-share di grup, bisa, nanti saya share di grup. Semua akan saya share di grup nanti ya. Ringkasan tadi boleh di-share di grup, saya kasih nanti ringkasannya ya. Gitu. Untuk kisi-kisinya, tadi saya lihat Pak ya, ada yang share kisi-kisi gitu ya, tapi memang itu saya sederhanakan seperti tadi, dan kisi-kisinya saya kasih bonus rangkuman ya. Yang sekiranya sulit, di bawahnya saya kasih rangkuman untuk anak baca. Gitu. Ada yang mungkin mau bertanya, ada yang mengganjal, silahkan ditanyakan. Jika malu berbicara, bisa lewat chat. Gitu. Saya menunggu, saya tunggu 2 menit lagi. Kalau tidak, kita tutup. Kalau anak-anak bisa mengerjakan soal tadi. Terus mau tanya lagi? Pak, Iya, ya. Siapa ini? Karin. Iya, Karin. Mau tanya itu kalau yang soal uraian tadi 5 soal, Karin takutnya apa kalau Karin cari jawabannya terus salah menjawabnya, nanti kalau buat US-nya jadi salah, kalau misalnya 1 hari sebelum US atau beberapa hari gitu bisa di-share jawabannya. Baik, Karin. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Soal ini mana tadi? Ya. Erik yakin tidak ada yang salah untuk soal ini ya. Misalnya, jelaskan yang dimaksud dengan kewajiban dan manfaat melaksanakan kewajiban. Ya. Ini ada kok. Ada di buku, mungkin di buku pun ada. Ya. Bukan berarti nggak mau memberi, nanti kalau ini saya berikan semua, ya tinggal menghafalkan seperti itu ya. Tinggal menghafalkan. Tapi ada usaha, setidaknya ada usaha dari anak-anak untuk ini ya. Mohon dicari di bukunya. Ada ini. Jelaskan yang dimaksud dengan manfaat kewajiban. Ya. Dicari dulu ya. Ya. Lalu berikan 3 contoh terlibat aktif dalam gereja. Ini kan sebenarnya jawaban dari anak-anak sendiri untuk 3 contoh ini. Anak-anak memberikan contoh apa toh? Ini di buku ada, tapi anak-anak mau menjawab dengan pemikiran sendiri juga boleh, ya kan? Nah, 3 contoh terlibat aktif di gereja apa? Misalnya yang di gereja ya Miss Dinar, seperti itu. Di buku kelas 5 ada ini. Lalu ikut paduan suara, tugas kur, tugas-tugas gereja seperti itu. Nah, seperti itu. Buatlah doa. Nah, ini kan juga anak-anak sendiri. Buatlah doa buat orang tua. Nah, buatlah doa buat orang tua kan anak-anak sering Pak Aris kasih tugas, mohon membuat doa. Cara membuat doa yang baik juga pernah diajarkan. Ya. Ini kreativitas anak-anak. Daya kemampuan anak-anak. Jelaskan alasan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dengan perubahan. Nah, ini mudah sekali. Ini mudah sekali dan sering kali diulang-ulang. Ya.
jelaskan alasan Yesus mengajar tentang perumpamaan ini mudah sekali. Dan jawaban-jawaban ini anak-anak, ketika nanti anak-anak menjawab yang abesian ini pun akan ketemu sebenarnya ya. Kalau anak-anak menjawab soal yang abesian pun jawaban-jawaban ini sebenarnya akan ketemu. Nah, ceritakan dengan kata-katamu sendiri tentang Yesus saat mengubah air menjadi anggur. Nah, ceritakan kisah Yesus air menjadi anggur. Tinggal membaca kisah Yesus mengubah air menjadi anggur itu apa, harus diceritakan lagi dengan kata-kata sendiri. Gitu. Ini ada di sini di soal-soal abesian ini sekilas itu ada kalau anak mau belajar. Cuma 5 toh. Ini jelas sendiri anak sendiri kreativitas. Nomor 3 juga. Nomor 5 juga. Tinggal nomor 1 sama nomor 4. Dan nomor 4 pun mudah sekali. Nomor 1 pun juga mudah. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih pertanyaannya tadi Karin. Sangat membantu. Yang lain. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa ya. Baik. Raya mau bertanya? Oh, tidak ya. Oh ya, sudah jelas. Ini di sini yang kelihatan di sini yang saya panggil ya. Tata mau bertanya? Tidak. Leona, Prasna, Gabriel, Halo Pak. Gastiaya. Ini siapa? Baik, besok itu soalnya uraian apa pilihan? Nah, Atau pilihan ganda? kurang lebih seperti yang tadi saya share. Ada pilihan ganda. Ureanya 5. Oh, Ya. oke Pak, makasih. Ya. Pilihan ganda ureanya 5. Maaf Pak, saya mau bertanya lagi. Iya, monggo, silakan. Itu ada cuman pilihan ganda sama uraian ya Pak? Nggak ada Iya. yang soal terus jawabannya apa gitu, nggak ada Pak? Jawabannya kita tulis sendiri gitu. Soal jawabannya apa itu gimana maksudnya? Kayak kewajiban adalah titik-titik kita jawab sendiri Pak. Gitu. Oh, Dan kayak seperti itu tidak? enggak. Soalnya besian lalu ada ureanya. Itu seperti yang Baik, tadi Pak. Pak Erik share tadi. Balik. Iya. Felix ini ya. Uraian itu jawabannya bebas kok. Uraian yang mau 2 ini Iya, Felix, gimana? jawabannya bebas. Ya, jawabannya itu tadi ada yang kita bisa berpikir sendiri dan juga walaupun bebas juga ada acuannya gitu. Sehingga walaupun anak-anak tadi menjelaskan dengan kata-kata sendiri, nah itu tetap ada pedomannya. Intinya dari materi itu yang ingin dijelaskan itu apa itu ada. Ya, jadi tidak 100% ngarang sendiri tidak. Ya. Kalau doa tadi kan juga bisa toh membuat doa. Ya. Karena apa? Karena saya akan melihat dari uraian itu, ya dari uraian itu, oh ini menyontek atau tidak itu bisa terlihat. Ya. Oh anak ini bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri atau hanya sekedar hafalan dari buku bisa terlihat. Ya. Dari situ. Jadi kalau dengan kata-katanya sendiri itu pasti ya dengan bahasa anak itu terlihat. Gitu. Jadi kalau dari bahasa buku misalnya ada yang ngerjakan di rumah nih, dikerjakan di rumah tidak bisa lalu Google atau membuka buku menulis di situ kelihatan. Nah ini berarti mencari dari Google itu kelihatan. Kenapa kok tahu Pak Erik? Karena sudah saya baca yang dari Google pengertiannya gimana itu sudah pernah saya baca, dari buku juga sudah pernah baca. Sehingga bahasanya, cara membahasakan, mengulas itu sudah kelihatan tahu seperti itu.
Gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih Felix jawab atas pertanyaannya. Ya. Ya. Baik anak-anak, mari kita tutup dengan doa. Nanti akan segera Pak Erik share sehingga anak-anak bisa belajar. Yang soal ABCN sudah ada kuncinya, tapi tolong dikerjakan dulu. Lalu kuncinya disembunyikan, ya. Dilihat, oh sejauh mana sih kemampuan saya, seperti itu ya. Sejauh mana sih kemampuan saya. Kenapa kok Pak Erik share kuncinya? Supaya anak-anak lebih cepat belajar, mungkin sekarang anak-anak buat belajar kan sudah bisa, sudah tahu jawabannya. Nanti misalnya seumpama tidak saya kasih kunci, kalian harus mengumpulkan dulu, nunggu Pak Erik ngoreksi juga butuh waktu, saya kembalikan lagi, nah, pasti juga anak-anak juga keburu, wah saya harus gini, harus gitu, saya harus mempersiapkan ini, harus belajar ini dan itu. Nah, sehingga saya beri kelonggaran seperti itu. Gitu ya? Paham semuanya? Oke, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala karunia-Mu. Semoga Engkau selalu bersama kami. Semoga Engkau selalu menaungi proses belajar kami yang akan kami gunakan ketika ujian sekolah pada tanggal 26 sampai 30 April nanti. Semoga Tuhan selalu bersama kami, menyertai kami, dan memberikan kesehatan bagi kami semua. Semua ini kami serahkan padamu Tuhan, demi pertolongan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman anak-anak semuanya. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama ya. Terima kasih ya, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. sama-sama anak-anak semuanya. Dadah, ya. Semangat ya, selalu semangat. Sehat terus, salam untuk keluarga, Bapak Ibu di rumah, dan keluarga-keluarga lain. Tuhan memberkati, saya tutup ya.